Ini juga ya begitu. Gue nggak bisa berbicara banyak, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan dalam artian tingkat tingkat elastisitasnya masih 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 sama. Nah. Ya intinya, halo, ketemu lagi kawan-kawan di video gua berikutnya yang membahas tentang helm yang kurang safety ya kemarin ya. Baik itu dari segi bahan, baik dari kualitas keseluruhan. Memang yang kemarin kita bahas itu helmnya cukup menjadi pertanyaan bahwa helm tersebut sudah lolos dari standarisasi nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut SNI ya. Karena kalau kita lihat dari segi bahan aja, gue juga masih riskan ya, masih sanksi ya, bahwa helm tersebut memang apakah benar sudah lolos dari uji standarisasi gitu. Karena kalau kita lihat secara material dan dari elastisitasnya aja, helm tersebut kayaknya nggak lolos deh standarisasi. Tapi gue juga nggak ngerti ya, helm itu udah ada embos SNI-nya. Nah itu yang menjadi pertanyaan besar buat gue. Bila kita bandingkan sama helm yang memang punya standarisasi jelas, kemarin kita udah compare dua helm open face ya, produk lokal juga. Yang satu NHK N1 Elite, yang satu produk gua nggak tahu ya, tapi intinya bentuknya seperti itu. Kalau dilihat dari keasliannya, kayaknya itu bukan helm asli ya. Cuma memang bisa dijadikan edukasi bahwa helm yang bentuknya seperti itu bukan original. Dari dalamnya aja udah yakin itu bukan original. Itu sangat-sangat berbahaya. Contohnya ini aja. Ini helm yang punya standarisasinya udah berat nih, brother. ECE FIM. Ini AGV Pista GPR. AGV Pista GPR aja jadi seperti ini. Memang kalau dilihat dari bentuk luar, helm ini nggak ada permasalahan ya. Dilihatnya sepintas tidak ada permasalahan. Mungkin nggak ada kerusakan parah ya, cuman ada baret sedikit di sini nih tuh, minor sedikit. Cuma kalau kita bongkarin helm, wah ini luar biasa. Mungkin sepintas saja udah kelihatan minusnya ada di mana. Ada yang bisa nebak? Ah ya benar, nih minusnya nih. Minusnya ada di IPS. Jadi gue cerita dulu sedikit. Si usernya ini kemarin lagi riding, lagi speeding lumayan kenceng ya. Tanpa disadari di depan ada mobil, dia mau putar balik dari kiri mau langsung bablas ke kanan. Si user udah nggak sempet ngerem karena memang posisinya udah sangat dekat. Akhirnya dia relakan motornya nabrak, helm beserta ridernya mental, dar aja. Cuman yang bisa kita lihat, yang gue bikin heran ya, ini helm nggak ada lecet ya, cuma memang spoiler pada pecah. Terjadi benturan hebat yang mengakibatkan mundurnya IPS. IPS apa yang? Kalau IPS yang gini, biasanya di dalamnya akan terjadi keretakan. Mundur ya. Karena udah pasti kita pas make, cek gitu ya. Nah ini terjadi di helm ini. Kita lihat IPS saya. Nah, ini IPS-nya nih. Ini IPS ini nih retak. Kelihatan nggak? Wah, ini IPS-nya retak. Tuh, IPS-nya retak. Mundurnya lumayan. Sekitar ada 1,5 sentian ya mundur ya. Kehantem sama jidat sendiri, pala sendiri di dalam. Andai si user pakai helm yang nggak berkualitas, yang memang nggak terjamin standarisasinya, baik itu material maupun apapun yang ada di helm itu, user sendiri yang bilang mungkin dia nggak akan selamat karena benturannya cukup luar biasa, rigidnya luar biasa. Nah ini memang helm yang punya standarisasi jelas ya, baik itu helm import ataupun helm lokal,
Kalau dia punya standarisasinya jelas, dia pasti rigidnya akan bagus. Produk lokal yang punya standarisasi jelas, dia rigidnya luar biasa. Gitu. Luar biasa rigidnya, tapi dia punya kerenggangannya cukup bagus, elastisitasnya juga cukup terjaga, sehingga bila mana dia terjadi benturan, itu cukup menahan posisi kepala yang ada di dalam, dan menjaga tengkorak si usernya juga nggak terlalu ketekannya parah ya. Dia punya toleransinya bagus. Ini produk lokal yang memang sudah standarisasinya jelas ya. SNI juga nih. Tapi kalau NHK itu ECE pakainya ya. Dan ini FIM. Wah, keren. Jadi kalau seandainya kita bandingkan sama helm yang kemarin seperti ini, memang bukan head to head ke helm Halface-nya ya. Tapi helm Halface-nya juga kemarin kita udah tes. Kalau helm ini seandainya terjadi benturan ya, ini IPS-nya dia tipis banget. Tuh, IPS-nya cuma berapa senti? Kalau dihitung sekitar ada 1,5 senti, bro. IPS-nya. Dan IPS-nya juga sangat-sangat ringkih banget ya. Pokoknya sangat-sangat tidak recommended ya kawan ya. Bila mana mau cari helm, kalau bisa jangan helm-helm yang seperti ini. Harga boleh murah, tapi yang berkualitas juga banyak. Produk lokal udah banyak banget yang berkualitas. Luar biasa nih. Tuh, segini nih kalau terjadi benturan ya. Kita ambil posisi yang paling kuatnya di arah sini nih. Yang paling kuatnya di arah sini aja tuh, begitu. Masih bisa ketekan. Harga boleh murah, tapi kalau bisa jangan yang murahan. Cari yang berkualitas, karena memang biasanya ada harga, ada rupa lah, ada kualitas lah. Yang seperti ini sih nggak bisa kita andalkan untuk keselamatan ya. Mungkin kalau hanya sekedar jadi apa ya, nggak jadi apa-apa juga. Lu pakai helm seperti ini, lu mau di kampung pakai helm seperti ini, jatuh ke sawah atau jatuh ke jurang, tetap modar, karena kekuatannya juga hampir nggak ada helm seperti ini. Kalau helm lokal yang kayak kemarin kita bahas itu udah cukup cakep ya. Kualitasnya cukup cakep. Ada lagi helm lokal yang memang ya helm kekinian. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini juga ya begitu. Gue nggak bisa berbicara banyak, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan dalam artian tingkat elastisitasnya masih sama aja. Ya intinya seperti ini nih ya. Memang gue juga nggak ngerti ya standarisasinya seperti apa yang menjadi patokan dia. Kalau terjadi benturan hebat ya itu dia ngerinya. Cuma perbedaannya merek ini sama yang ini IPS-nya better lah dibanding yang ini ya. Ini jauh banget ini waduh, ini mah caur banget dah. IPS-nya kacau lah kalau yang ini. Nah, kalau yang ini IPS-nya masih mendingan. Masih berkualitas lah. Masih keras IPS-nya, masih cakep. Build-nya juga bagus, finishing-nya juga bagus. Tapi ya tetap kalau untuk kekuatan kita nggak bisa andalkan ya, karena kalau terjadi benturan tar teng itu nggak bisa menahan kekuatan yang otak kita kepala kita toleransinya tuh segitu tuh, kayaknya udah pasti udah ngeblank tuh, udah yakin lah, udah nggak bakalan kuat kepala kita nahan benturan yang seperti itu kerasnya. Jadi saran gua tetap cari helm lokal. Kalau memang budgetnya untuk helm lokal, cari yang lumayan berkualitas, yang memang punya standarisasinya jelas.
Pabrikan besar nggak main-main soal kualitas, apalagi yang namanya standarisasi keselamatan ya, standarisasi nasional Indonesia. Karena produk-produk dari pabrikan besar itu selalu dites, dan tesnya juga pun jelas, bukan tes asal ngetes. Dia diambil random, diacak ngambilnya, nanti akan dites. Tes pendulum, tes dari atas, dari samping, dari depan, dari belakang. Itu tesnya nggak main-main. Dan itu mahal tesnya. Kita ambil contoh kayak yang ini. Ini sudah terbukti crash parah, tapi pengendaranya masih selamat, helmnya baik-baik saja, cuma IPS-nya aja udah penyok. Sama helm lokal yang ini juga. Ini boleh helm lokal, tapi kualitasnya internasional. Karena apa? Sudah teruji di dunia balap juga. Dari bahan, sudah jelas komposit fiber ya. Jadi memang kekuatannya udah sangat teruji, dan si pabrikannya juga nggak main-main soal keselamatan. Banyak helm yang anak-anak sekarang kan sukanya yang slim, sukanya yang lancip, sukanya yang ya pokoknya yang viral itulah. Cuma si NHK ini dia memang punya pakem ya. Dia nggak mau bikin helm yang sembarang, asal slim, asal lancip, asal viral, spoiler panjang-panjang, tapi menyampingkan dari tingkat keselamatan usernya. Dia nggak mau nih, setahu gua, dia tetap punya pattern, gua maunya yang seperti ini. Terserah netizen Indonesia mau bilang itu helm gede apa enggak, atau mau dibilang, wah si enak lama bagol. Menurut gue sih nggak bagol-bagol amat ya, standar sama, kalau dilihat juga hampir sama. Bedanya memang dari bobot udah pasti beda ya, karena yang ini karbon, yang ini fiber komposit. Ditambah ini dalam kondisi kosong, ini dalam kondisi berat, dalam kondisi penuh. Ada inner, ada semuanya lah, ada visor juga. Ya pasti bobotnya juga lumayan berpengaruh ya. Cuma saran gua, daripada lu buang duit sekian ratus ribu untuk mencari helm-helm yang cuman lu cari bentuknya doang, rasanya juga lu nggak tahu seperti apa, lebih baik jangan. Banyak anak-anak sekarang nyari helm tuh hanya sekedar nyari bentuk, nyari motif, nyari warna. Tapi dia lupa bahwa helm itu bukan ukurannya dia, bukan size-nya dia, bukan rasanya dia. Yang penting gue ngikutin yang ada di selebgram atau gue ngikutin yang viral-viral di Facebook, gue pengen punya seperti itu. Walaupun helm itu bukan ukurannya, dibeli sama dia. Yang penting gue pakai helm yang sama kayak dipakai si siapa gitu, idolanya dia. Saran gue, pilih helm yang sesuai sama ukuran. Kalau bisa M ya M. Jangan lu palanya size M, lu belinya XL karena lu cuma seneng motifnya atau seneng bentuknya. Cari helm, kalau memang size-nya udah sesuai, cari juga yang berkualitas. Dalam artian berkualitas, standarisasinya jelas, bahannya juga jelas. Banyak helm sekarang yang udah di emboss SNI, belakangnya ada tulisan DOT, ada juga yang tulisannya ECE, ada yang macem bla bla bla, tapi nggak tahu lah itu memang benar-benar sudah teregistrasi sama standarisasi tersebut atau belum. Karena yang sudah banyak gua dapat di sini, walaupun helm itu bermerek, tapi kualitasnya menurut gua kurang bagus. Dia hanya main berlindung di nama besar, tapi kondisinya ya seperti itu, masih kurang lah menurut gua. Tapi kalau standar nasional Indonesia yang teruji menurut gua, ini rigidnya seperti ini. Ini rigid banget. Rigid banget. Ini standar helm lokal yang menurut gua saat ini the best, kekuatannya ini. Kalau helm import, kita nggak usah ngomong. Banyak banget. Karena di luar standar-standar seperti itu sangat ketat. Contohnya seperti ini.
Ini standarisasinya jelas, bahannya jelas, nama besarnya juga jelas, tingkat keselamatannya juga jelas. Pengendaranya hidup, sehat, walafiat. Top. Jadi, kumpulin duit lagi, jangan serampangan belinya, kumpulin duit lagi, cari-cari yang paling bagus, yang paling enak, yang paling nyaman. Jangan cuma nguber helm dari bentuk, dari warna, dari motif. Yang paling penting adalah sizingnya dulu, lu pastikan. Size-nya udah enak, size-nya udah pas, dipakainya udah nyaman, baru lu pilih motif, baru lu pilih bentuknya. Saran gue itu aja, brother. Semoga kedepannya kawan-kawan bisa memetik pelajaran, bisa memetik edukasi yang sesimpel ini dari gua. Jadi nggak asal buang duit untuk beli helm yang memang bukan untuk peruntukannya sebenarnya. Segitu aja dari gua. See you guys. Ciao.